الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, Hatib mewasiatkan kepada diri Hatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Dengan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang diberikan kepada kita dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari berbagai macam permasalahan dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun kondisi kita sekarang ini, kondisi keuangan kita, dari susahnya mencari pekerjaan, keinginan kuat untuk memperbaiki kehidupan, namun memiliki rezeki yang belum mencukupi, atau permasalahan ekonomi yang lainnya, dagangan yang tidak laku, pelanggan yang sepi, maka tidak ada jalan lain kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan Allah kepada kita semua yang mau terus istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya serta berusaha menjauhi dari hal-hal yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena selain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kesejahteraan dan kemudahan rezeki kepada kita bagi orang-orang yang bertakwa, Allah juga memberikan ancaman bagi siapa yang tidak mau mengindahkan dari perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari perintahku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadhahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan yang mereka kerjakan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan kaum muslimin dari yang lainnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membekali kita semua dengan pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua takdir manusia.
jauh sebelum diri kita terlahir ke dunia ini, sehingga sudah sepantasnya perkara rezeki ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya setiap manusia kalian dikumpulkan awal mula penciptaannya di perut ibu kalian sebagai setetes air mani atau nutfah. Kemudian selama 40 hari kemudian berubah menjadi setetes darah atau alaqah. Selama 40 hari kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah. Selama 40 hari kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkannya kepadanya ruh dan diperintahkannya untuk ditetapkan kepadanya 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau kebahagiaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya jemaah sekalian, jatah rezeki kita telah dibagi dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih ada di dalam rahim ibu kita. Semua telah ditentukan dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena itu, perbaguslah cara kita menjemput rezeki tersebut dengan selalu meminta tolong kepada Allah Jalla Jalaluh. Jemaah kaum muslimin, berikut ini ada beberapa langkah terbaik seorang muslim di dalam menjemput rezekinya. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada perasaan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu." Aku sesuai prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya, dan jika ia berprasangka buruk kepadaku, maka itu untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kita harus yakin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Hud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya. Semuanya itu telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangankan manusia yang sudah mampu berusaha, seorang manusia saat ia belum bisa mampu berbuat apa-apa, masih berada di dalam janin ibunya, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuknya rezeki. Bahkan hewan-hewan di dalam samudra dan semut di dalam lubang yang sangat gelap, Allah Subhanahu wa taala telah jamin rizkinya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk untuk kemudian menelantarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengurus seluruh urusan hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mudabbir, yang maha mengatur seluruh urusan makhluk-makhluknya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, fokuslah kalian, fikirkanlah tentang ibadah kalian, sibukkanlah diri kalian untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah jamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada umur
masih ada sisa ajal, rezeki pasti akan datang. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya berkehendak menutup satu jalan pintu rezekinya, Dia pasti akan mengganti dengan rahmatnya dengan rezeki yang jauh lebih baik. Renungkanlah jemaah sekalian, bagaimana keadaan janin tatkala seseorang masih di dalam perut ibunya, berupa mereka mendapatkan nikmat dan rezeki berupa darah yang tersalur dari pusarnya, dan itu menjadi tanda lahir bagi kita yang tidak akan hilang sampai hari kiamat, bahwa kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melahirkan kita ke dunia ini, mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, terputuslah jalan rezeki yang satu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan dua jalan rezeki yang lain, yakni dengan dua jalan air susu ibu kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengalirkan untuknya dengan rezeki yang jauh lebih baik dari yang pertama. Kemudian ketika seseorang telah terlepas masa safihnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memutus jalan dua rezekinya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan 4 jalan rezeki yang lain yang jauh lebih baik, yaitu dari 2 bentuk makanan dan 2 bentuk minuman. 2 bentuk makanan Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan dari hewan dan tumbuhan, sedangkan 2 minuman adalah dari air susu serta air murni atau air biasa, atau kelezatan yang terpadu dari keduanya. Lalu ketika seseorang meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memutus 4 pintu rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memutus kenikmatan makan dan minum dan kelezatan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beruntung, dengan 8 pintu kebaikan yang biasa disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 8 pintu syurga. Maka jemaah sekalian, dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang terhalang dari kita kalau itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memutus satu jalan rizki kita, maka Allah akan membukakan pintu-pintu yang lainnya. Hanya saja terkadang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita lebih banyak terbungkus dengan rasa sakit dan air mata. Akan tetapi jemaah sekalian, kita tidak bisa melihat hikmah yang besar dari setiap musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada kita di dunia ini untuk menyediakan kenikmatan yang tanpa batas di akhirat, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ketahuilah bahwa rezeki adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kepada seseorang untuk melihat apakah hamba tersebut memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang diberikan kepadanya. Ada di sisi lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempitkan rezeki seseorang untuk menguji kesabarannya, apakah dalam keadaan sempit dia masih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya jemaah sekalian, dunia ini adalah tempatnya seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة